Ya. Baik, selanjutnya prosesi pengalungan bunga sebagai ucapan selamat datang dari Ketua KPU Kabupaten Majalengka. Ya, pengalungan bunga diawali kepada Bapak Asisten Administrasi Kabupaten Majalengka yang pada saat ini mewakili Wakil Bupati Majalengka. Dan juga unsur Muspida. Aturan wilujeng sumping aturan sumaga lingking binaru kana kapugan pangagung bersayung pinang aturan wilujeng sumping aturan sumaga lingking bingalir kegunturan bandung rulumpekeun kersa sumping ukir kawung ditampiku astana kalih ditampiku ati darsi nadopi kaikhlasan mugi janten kasayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tentunya pada kesempatan yang berbagi ini kami ucapkan selamat datang kepada terhormat Bapak Wakil Bupati Majalengka yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Asisten Administrasi Setda Kabupaten Majalengka. Kita juga ucapkan selamat datang kepada Ketua KPU Kabupaten Majalengka dan Ketua DPRD Kabupaten Majalengka. Dan juga unsur Muspida Kabupaten Majalengka dan juga Dari Panwaslu dan Kabupaten juga Majalengka komisaris juga. dari wilayah 3 Cirebon. Kami ucapkan juga selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, dan satu kebahagiaan dan kehormatan kita menjadi bagian terpenting dari acara launching tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Majalengka tahun Tahun 2018. 2018. Baik hadirin yang kami hormati, untuk lebih hikmatnya acara kita hari ini, untuk memohon keselamatan dan kelancaran serta sebagai wujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Abu Mansur MPDI, kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini Engkau izinkan kami hadir dan berkumpul dalam acara launching tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah di Kabupaten Majalengka tahun 2018. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Berilah kami pengetahuan dan keyakinan bahwa yang baik adalah baik, dan bekali kami dengan kekuatan untuk dapat melaksanakan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu dimohon berdiri.
Surna ti luhur panggung panggung pangirut sampurna suman Bapak segala rasa usar di larang rasa siang cinta rasa Aturan wilujeng tepang Kerup pemirang sedang Kula serencana saking padepokan Sundaran Cage Sejak menterkeun harapan wong kawang Nuhun gopang ngapunten bere wonten kalepatan
Iya, Baik, kita beri tepuk tangan untuk dulu. Padepokan Seni Sunda Rancage. Rancage. Mari kita saksikan bersama dan kita simak bersama sambutan Ketua KPU Kabupaten Majalengka kepada Bapak Supriyatna. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sampurasun. Dengan penuh kerendahan hati, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka launching tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Majalengka. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kepada para sahabatnya dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan selalu taat menjalankan risalahnya. Tahapan pemilu atau pemilihan adalah suatu rangkaian program yang tersusun secara ajeg sesuai dengan peraturan sebagai pedoman bagi penyelenggara agar mencapai hasil yang diharapkan, yakni pemilihan yang berkualitas dari segi penyelenggaraan dan berkontribusi bagi kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, secara umum tahapan penyelenggaraan pemilihan dibagi dua bagian, yaitu tahapan persiapan dan yang kedua tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan terdiri dari perencanaan, program, dan anggaran. Kami di KPU Kabupaten Majalengka menyusun anggaran ini untuk penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ini sudah dimulai dari sejak tahun 2016. Seiring dengan berjalannya waktu penyusunan itu, alhamdulillah kita sudah sepakat dengan pemerintah daerah bahwa kita diamanatkan untuk mengelola anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Majalengka. Terakhir kemarin kita sudah bersepakat dengan angka 18 miliar. Mudah-mudahan dengan uang yang begitu besar, dengan anggaran yang begitu besar, bisa memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat Majalengka, sehingga masyarakat Majalengka bisa makmur, bisa sejahtera. Tahapan selanjutnya adalah masih dalam tahap persiapan kita menyusun tentang berbagai regulasi dan aturan. Dan regulasi dan aturan itu sudah barang tentu hari ini itu adalah rejimnya. Pemilihan kepala daerah itu tidak otonom, tapi kita bersifat hierarkis. Sehingga semua aturan itu kita menginduk kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia. KPU Kabupaten itu hanya sekedar menjalankan dari apa yang diperintahkan dari peraturan-peraturan itu, termasuk tahapan program dan jadwalnya. Kami hanya sekedar menyusunnya. Yang selanjutnya juga masih dalam tahapan itu, kita akan melakukan banyak kegiatan, diantaranya adalah bimbingan teknis. Ini juga penting dalam rangka memberikan pembekalan terhadap para penyelenggara kita. Dan juga tahapan selanjutnya adalah kita dalam rangka pembentukan panitia ad hoc, yaitu pembentukan PPK dan PPS. Dan alhamdulillah berkat bantuan semuanya, terutama pemerintah daerah, kami sudah membentuk PPK, sudah terisi di 26
kecamatan, sehingga PPK kita sudah berjumlah 130 orang. Jadi KPU di kabupaten itu punya badan penyelenggara yang di tingkat kecamatan itu sebanyak 130 orang yang akan dibantu oleh 3 staf sekretariat. Yang alhamdulillah Pak Asisten 3, saya dapat informasi dari Bu Sekretaris, ini juga cukup melegakan bahwa surat keputusan Bupati mengenai tentang SK Sekretariat PPK sudah ditandatangan. Terima kasih, sampaikan ke Pak Bupati. Kami menghaturkan terima kasih karena ini akan sangat membantu kelancaran tentang proses administrasi di tingkat kecamatan. Itu semuanya pegawai negeri yang akan memfasilitasi teman-teman di tingkat kecamatan itu semuanya ada 78 orang. Rangkaian juga yang ini juga saya harus mengucapkan terima kasih. Masih dalam rangka pembentukan PPS. Saya mengucapkan terima kasih kepada para kepala desa dan lurah yang telah membantu kami untuk dalam rangka pembentukan PPS. Panitia penyelenggara yang ada di tingkat desa ini sudah terbentuk dengan jumlahnya 1029 orang. Dan hari tanggal 11 pada saat itu 11 November kemarin itu sudah dilantik di gedung ini. Dan juga saya dapat informasi dari sekretariat sudah disampaikan juga kepada saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para kepala desa bahwa para kepala desa sudah membuat surat keputusan kepala desa mengenai sekretariat PPS. Sekretariat PPS ini akan menjadi penting ketika mereka akan sangat membantu dalam rangka pengelolaan anggaran yang akan disampaikan kepada PPS. Sehingga keberadaan sekretariat itu adalah menjadi penting adanya untuk keberlangsungan penyelenggaraan pemilihan, baik itu pemilu atau pemilihan bupati dan wakil bupati ataupun pemilihan gubernur. Itu jumlahnya juga sama. Di setiap desa sekretariat PPS itu semuanya juga 1029 orang. 3 PPS dan 3 sekretariat PPS yang akan membantu itu. Setelah itu nanti diperkirakan sekitar bulan Mei kita juga akan membentuk KPPS yang nanti keputusannya dari keputusan KPPS. KPPS kita lebih kurang diperkirakan 15.344 orang yang tersebar diperkirakan 21.900 TPS. Mereka juga tidak hanya itu, tidak hanya PPS yang 7 orang setiap TPS, tetapi mereka juga akan dibantu dengan 2 petugas linmas atau petugas pengamanan TPS yang diperkirakan jumlahnya adalah 4.384 orang. Sehingga dengan demikian secara keseluruhan penyelenggaraan pemilihan bupati dan pemilihan gubernur, kami punya pasukan di bawah itu adalah lebih kurang 21.994 orang. Sehingga anggaran yang 18 miliar itu akan juga dinikmati oleh lebih kurang 21.994 orang itu. Kelihatannya besar anggarannya, tapi ketika sudah dibagikan kepada mereka akan terlihat kecilnya. Sehingga untuk itu
saya selalu mengajak kepada teman-teman yang menjadi penyelenggara, bulatkan tekad dan niat. Keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan ini adalah niatkan untuk ibadah. Supaya apa? Supaya memiliki nilai yang tidak hanya digapai hari ini, supaya mereka menggapai nilainya juga kemudian, bahwa ini adalah majroah mereka untuk di kemudian hari. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau mereka hanya melihat serelinya saja, mereka hanya melihat upahnya saja, itu kecil, tidak akan punya makna-makna apapun. Contoh, PPK itu hanya dikasih upah 1 bulan itu 1.800.000. Saya berharap kalau diniatkan dengan baik, mudah-mudahan upah PPK itu bisa naik 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Ketika diniatkan bahwa itu adalah sebagai ladang ibadah kita untuk di depan, kita harus punya keyakinan itu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, masih dalam tahapan persiapan yaitu pendaftaran memantau. Saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Majalengka, kalau ada yang punya keinginan untuk menjadi pemantau, silahkan datang ke KPU dengan berbagai persyaratan yang sudah ditentukan. Atau juga ada yang barangkali yang mau ikut dalam quick count, atau misalnya survei atau jejak pendapat, silahkan bisa datang ke KPU, lapor kepada KPU untuk itu. Tahapan juga yang ini masih dalam tahapan persiapan, dan selalu saja menjadi persoalan dalam setiap penyelenggaraan ini adalah tentang pengelolaan daftar pemilih atau pengelolaan DP4, atau yang sering disebut, yang populer di kita disebutkan dengan pemutahiran data pemilih. Ini penting dicamkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, terutama sebagai penyelenggara dan juga kepada semua stakeholder. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena jangan sampai ada pemilih kita yang tercerabut hak pilihnya gara-gara dia tidak terdaftar. KPU sebagai pelayan hak politik rakyat, di samping harus melayani partai politik dan calon, juga lebih penting kita mengutamakan tentang pelayanan terhadap masyarakat. Jadi teman-teman para PPK, PPS itu harus menjemput bola. Zaman now, cek budak saya gitu, zaman now itu kita harus bergeser dari dilayani menjadi melayani. Sehingga kenapa tagline KPU hari ini adalah KPU melayani. Setelah tahap persiapan, kita memasuki tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan ini dimulai dengan tahapan pencalonan. Hari ini tahapan pencalonan itu sedang memasuki hari ini terakhir. KPU punya kewajiban hari ini harus nunggu sampai jam 24 malam. Karena apa? Karena KPU harus menerima penyerahan dukungan daftar perseorangan hari ini terakhir. Memang untuk menjadi calon perseorangan itu tidak mudah. Berbeda ketika yang diusung oleh partai politik. Karena kalau yang diusung oleh partai politik cukup bawa kertas selembar, yaitu rekomendasi dari DPP partai masing-masing. Tapi kalau calon perseorangan itu berat. Kenapa? Karena dia harus membawa KTP yang tersebar di minimal ada di 14 kecamatan, jumlahnya 72.470. Itu belum diverifikasi. Kalau misalnya dari setelah diverifikasi kurang dari 72.470 pasti akan dicoret. Makanya kalau calon perseorangan lembarannya yang akan disampaikan akan lebih banyak. Begitu.
Ini ditunggu, hari ini adalah hari terakhir. Ini juga dalam untuk pencalonan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik memang mudah. Hanya bisa mengumpulkan 20% dari jumlah kursi DPRD. Ini hanya 10 kursi. Dan cukup 10 kursi itu ketika datang ke KPU di samping bawa berkas tentang calonnya, cukup membawa selembar kertas rekomendasi dari partainya masing-masing. Ini kapan? Tanggal 8 sampai dengan 10 Januari. Itu masa pendaftarannya. Jadi saya mengingatkan kepada para pimpinan partai politik di tingkat kabupaten, ini tanggal 8 sampai tanggal 10 Januari untuk melakukan pencalonan. Setelah calon ditetapkan, tahapan selanjutnya ini yang tidak mengenakan bagi KPU sebetulnya mah. Tahapannya tentang sengketa. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian yang tidak terima ketika tidak diputuskan oleh KPU, bisa mengadu. Silahkan ngadu. Ay kira-kira pimenangan mah. Kan gitu. Karena kedua nih ngelawan KPU. Jadi kalau tidak ditetapkan oleh KPU itu ada tahapan sengketa. Ngadunya ke mana? Ka tata usaha negara. Jadi nasib jadi KPU mah jadi kalau misalnya ada yang tidak puas bisa diadukan. Jadi silahkan bisa diadukan. Barangkali KPU teu bener menyelenggarakannya. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin bahwa kita akan berlaku dengan baik. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan kampanye. Ini penting juga disampaikan. Karena kampanye sekarang ini waktunya cukup panjang. 3 hari setelah ditetapkan langsung kampanye. Jadi kalau nanti sudah ada calon, baligo-baligo, spanduk-spanduk yang hari ini bertebaran itu harus ditertibkan. Kampanye ini baik sebetulnya dalam rangka untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Tapi yang terkadang kampanye itu adalah hanya dijadikan sebagai ajang untuk mengumbar janji. Jangan seperti itu, tapi jadikan kampanye ini adalah sebagai alat untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat kita bisa lebih cerdas. Ini juga penting Bapak dan Ibu sekalian, terutama bagi yang mau nyalon, tahapannya setelah itu adalah laporan dan audit dana kampanye. Jangan sampai ada calon yang dicoret gara-gara tidak melaporkan dana kampanye. Tahapan yang selanjutnya, yang ini akan sangat merepotkan bagi KPU, adalah tahapan pengadaan dan pendistribusian alat kelengkapan pemungutan suara. Dan saya sekali lagi sangat berterima kasih terutama terhadap jajaran kepolisian yang selalu membantu kami dalam rangka kelancaran itu. Tahapan yang paling puncak adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang ini akan dilaksanakan, harus diingat dan dicamkan 20 Rabu 27 Juni 2018. Silakan berduyun-duyun datang ke TPS. Harapan saya datang ke TPS itu dengan kesadaran, bukan karena dimobilisasi. Begitu. Setelah itu tahapan yang berikutnya adalah rekapitulasi penghitungan. Setelah rekapitulasi penghitungan, sebelum ditetapkan ada keputusannya. Biasanya di sini KPU juga digugat lagi. Biasanya kan gitu. Tapi ya saya sekali lagi katakan kalau mau gugat KPU harus menang, begitu. Apalagi hari ini ada aturannya. Bagaimana tentang tata cara menggugatnya? Silahkan bisa nanya ke KPU. Jadi KPU itu bager. Rek ngagugat, mangga kumaha cara ngagugatna naros ke KPU. Pasti di pasihan terang.
Setelah itu, setelah ada putusan nanti misalnya siapa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, terakhir adalah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih. Dan tahapan yang paling terakhir adalah evaluasi terhadap program dan tahapan. Itu adalah semuanya rangkaian sebuah tahapan yang hari ini akan kita launchingkan, yang mudah-mudahan pada nanti di hari puncaknya semuanya bisa berjalan lancar, semua masyarakat bisa ikut berpartisipasi, sehingga pada hari Rabu 27 Juni 2018 semua pemilih secara serentak di Kabupaten Majalengka bisa hadir ke TPS dengan ceria. Jadi kudu bungah, ulah jadi huru hara. Ceria itu mengandung makna cerdas, rasional, integritas, dan akuntabel. Dari itu ada sebuah harapan yang besar, bagaimana terlahir para pemilih yang pandai memilah, cerdas memilih. Demikian yang bisa sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dan selanjutnya kita akan simak sambutan yang selanjutnya. Ini sambutan Wakil Bupati Majalengka akan disampaikan oleh Asisten Administrasi Setda Kabupaten Majalengka yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Udin Abidin SH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya atas nama pemerintah Kabupaten Majalengka menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada KPU Kabupaten Majalengka atas diselenggaranya launching tahapan Pilkada tahun 2018. Kami berharap langkah awal yang baik ini dapat memberikan informasi sekaligus bisa mengedukasi kepada masyarakat tentang kepemiluan, sehingga akan melahirkan pemilih yang cerdas dan pandai memilih serta menumbuhkan kepedulian terhadap pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati Kabupaten Majalengka, dan pada waktu pemungutan perhitungan suara dengan penuh kesadaran tentu akan mendatangi TPS untuk menyalurkan hak politiknya. Dengan demikian, diharapkan pula tingkat partisipasi pemilih akan lebih meningkat daripada periode lalu yang berada pada kisaran 72%. Hadirin undangan yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan, dan kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Majalengka, saya menyampaikan selamat bekerja. Semoga dedikasi dan pengabdian serta integritas saudara selaku penyelenggara pemilu untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2018 di Kabupaten Majalengka senantiasa mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin kami hormati, mari kita saksikan bersama Satu persembahan penampilan drama tari ceria dari Padepokan Seni Sunda Rancage. Rancage. Beri tepuk tangan. Inilah sosok maskot KPU Majalengka, yaitu Agan Tole, dilambangkan dengan sosok pemuda yang mempunyai paras dengan wajah dan tatapan mata yang berbinar. Segi lima pada puncak Gang Tole melambangkan Pilkada 2018
di Kabupaten Majalengka berasaskan Pancasila. Warna-warna sukacita seluruh rakyat Majalengka tersirat dari setiap idiom gerak tarian ini. Rakyat sadar bahwa pemilu kada merupakan salah satu pintu untuk menuju kesejahteraan rakyat seutuhnya. para petugas KPU dengan sigap mulai melakukan tahapan demi tahapan, dari mulai pendataan pemutahiran data dilakukannya dengan penuh
tanggung jawab. Jaya kasenianan kakoncaran jadi tempat pangerenan budaya Cirebon jadi pilihan najan itu terjadi rebutan aja majalengka kurojong babarengan nampak tendang sabuyunan para inohongan jadi sebeket sangkan majalengka aya dina kemajuan majalengka gubela babarengan kureksa jeung ibanda seni budayana luhur ajeuna ayu junjung majalengka Oro-oro mewakna kasakumna rahayat masyarakat Kabupaten Majalengka Aya naon kumpul kararumpul ya abah rek mewara kamarana ieu masyarakat Majalengka ayo kadar ieu Aya naon abah aya naon 27 bulan naon pokoknya nama 27 Kadek 27 aya naon ada apa 27 Juni 2018 apa bunga pisannya bagja pisan bahagia happy sekali sabab kunaon bah 27 Juni 2018 urang bakal ngalaman hajat atau nepi pesta besar-besaran aduh maningeunah di belaku kieu bagja pisan abah teh ya bakal aya naon bah nah ieu kumis murag deui ku bagja-bagjana kumis tak kurang tapi da ieu teh kumis teh pusaka abah ieu teh kurang dipasang deui seger deui canggih ya bah aduh alhamdulillah barudak bakal aya pesta ada pesta besar-besaran naon atuh naon pesta naon kira-kira ayo kalian tebak pesta apa banyak kamari ieu geus udah kamu mah kemarin muludan bro laut eta teh jangan kesini jangan woi jurang ini mah jurang jangan kesana di kudu berat saya kata kudu hati-hati harus berhati-hati tanggal 27 Juni lain urang bae deui ya lain abah teh ieu teh oh kadinya 27 Juni 2018 ada pesta demokrasi. Abah sangat bahagia menanti 5 tahun sekarang sudah mulai sudah launching persiapan sudah dilakukan ieu kumis kurang deui bae
Cing cuy dewek apaan teu KPU? Singkatan KPU teh Bang. KPU. Tidak tahu Bang. Ini para rodok itu budak orang tehnya. Ya, Abah yang tahu mah. Naon KPU itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, Abah sudah mendapatkan kabar KPU Majalengka ya di Kabupaten Majalengka sudah mengadakan persiapan. Ya iya, tahapan-tahapan awal yaitu tahap persiapan. Di antara ai maneh ku coy, membejeng urang bae ieu teh. Kurang dipagi. ada tahapan-tahapan Bang. Ada. Apa Bang? Tahapan awal itu tahapan persiapan tadi yang telah diterangkan oleh ketua KPU ya. Di antaranya ada pemutahiran data. Ada pemutahiran data. Kemudian ada pembentukan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan hebat. Disikat dengan PPK. Untuk di tingkat desa atau kelurahan ada lagi. Ada lagi apa Bang? Itu namanya PPS. Abah iya. Tulungan. Sudah kamu sudah. Itu udah geol itu khusus untuk Abah. Kalian gak boleh geol. Iya. Jadi tingkat desa dan kelurahan sudah ada. Penyelenggaranya itu PPS. KPU Majalengka juga menghimbau kepada kita. Apa himbauannya Bang? Kita ini sebagai pemilih haruslah jadi pemilih ya. Kita harus pandai memilah dan cerdas memilih. Dan juga kita dalam rangka menyambut datangnya pesta demokrasi itu harus dengan ceria. Ceria. Bunga. Sehingga ini yang namanya kumis jatuh terus. Iya, ini saking bahagianya. Saking bahagianya bapak-bapak. Ceria di sini ada ceria singkatan. Singkatan ceria itu. CE. CE itu cerdas ya. Cerdas. Abah teh atuh. Tong disebut ya Abah atuh. Sok, apalagi yang mau ditanyakan ke Abah? Kalau R-nya itu apa ya? R ya? R. Bukan ini R-nya juga. R-nya rasional. Ada R-nya itu rasional. Kalau Apalagi? I. Kalau I-nya ya berarti mau inspirasi lagi ini. I-nya apa ya? I-nya itu integritas. Ada belekuk lagi. I-nya integritas. Kalau A. Satu lagi. A-nya itu adalah, tapi sebelum membahas A dulu, tadi kalian saksikan nggak? Yang melayang-layang di sini, yang hiber gitu kakak layangan. Ada. Yang hiber tinggal landas. Siapa coba tadi? Itu coba siapa? Kamu tahu? Yang hiber terbang layang-layang. Bukan burung. Entok
Entong mah mau dipencit kakarek hiber. Ayam tidak bisa terbang. Coba siapa ayo yang tahu? Kalian nggak tahu? Uper deui bae abah yang tahu mah. Itu teh anak apa? Si Gantole. Si Gantol itu maskotnya Majalengka. Dan di Majalengka teh nanti mah akan banyak yang terbang. Banyak yang terbang, aduh. Sehingga kumis abah pun terbang. Jadi yang terbang tadi itu si Gantole. Pemuda yang cerdas, pemuda yang terampil, cekatan, gagah seperti Superman. Seperti saya ya, Bang. Bukan seperti abah. Abah kan bapaknya. Tadi teh kalian teh menanyakan apa? A-nya ya. Abah mau menanyakan ke bapak yang ada di KPU. Ya di sini. Sebentar, abah mau turun dulu ya. Mana ya? Ini ketemu sobat abah. Aduh, selamat pagi. Mohon bapak, sini dulu pak. Ini abah dan kawan-kawan di atas teh pengen tahu tentang ceria tadi. Kalau yang tadi nama tahu separoh, yang ke bawahnya tidak tahu. Jelaskan saja di sana. Tadi teh abah teh ditanya sama anak-anak. Ya, Ceria itu artinya cerdas, ya, kemudian rasional, integritas, ya. dan satunya lagi apa lupa. Yang A-nya Yang itu. A-nya itu. Yang A-nya itu adalah akuntabel. Nah, itu akuntabel. Aduh, Abah, wah Gimana? tidak dijelaskan sakit. silahkan bapak. Akuntabel Sok lah. itu Iya. hartosna bisa dipertanggung, Jawab kata. bisa Jadi, secara iya, iya. administrasi, bisa secara politik. Betul. Singkatnya, pilkada yang sukses tanpa ekses. Aduh, mudah-mudahan. Aduh, mudah-mudahan. Sudah bapak, ayo mari antar lagi. Ya pak. Kalau sekarang masih kita tinggal menanti saatnya datang demokrasi, pesta demokrasi yang akan diselenggarakan di Kabupaten Majalengka dengan gembira, dengan ceria. Udah, cukup, Pak.
Tepuk tangan. Demikian tadi penampilan drama tari dari Semar Seni. Ceria. Oke. Ceria adalah cerdas, rasional, integritas dan juga akuntabel. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, launching tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Majalengka tahun 2018 dimulai. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, sukses untuk KPU Kabupaten Majalengka. Mudah-mudahan tahapan-tahapan pemilu ini bisa Tentunya, mengedukasi kita. Ya, kita juga akan memberikan kegiatan berjalan dengan lancar, sukses, aman, dan tertib ya, pastinya. Baik. Dan juga foto bersama mungkin. Kembali kami ucapkan selamat dengan semangat yang ceria, cerdas, rasional, integritas dan akuntabel. Itu menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Majalengka mudah-mudahan berjalan dengan lancar tentunya ya. Dengan berakhirnya acara launching tadi pembukulan Peluncuran gong, tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018, maka berakhir kira perjumpaan kita pada hari yang berbahagia ini. Tentunya mengucapkan terima kasih. Oke, mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan pesta demokrasi menjadi Iya. pesta kita semua. Oke. Dari zaman wilayah Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.